Coba kita berdiam diri dulu, ambil nafas pelan-pelan, tenangkan diri, dan ketika diri kita sudah tenang, ajak pasangan kita untuk berbicara. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di YouTube channel aku, Lia Kaulina. Kali ini aku bakal membahas tentang konflik dengan pasangan. Nah, gimana sih caranya menyelesaikan konflik dengan baik? Yuk, simak videonya ya. Oke, sebenarnya kalau kita telusuri, kenapa sih ada konflik dalam rumah tangga? Ini ya teman-teman, gak mudah menggabungkan dua isi kepala dalam satu tempat. Apalagi ketika sudah suami istri, kita setiap hari bertemu, kita setiap hari beradu argumen kayak gitu. Itu gak mudah ya untuk menyatukan dua perbedaan isi kepala. Makanya kadang timbullah konflik. Sebenarnya kalau teman-teman tahu, cinta itu apa sih gitu? Cinta ini adalah emosi yang kadang up and down. Ketika up dia lagi senang-senang. Nah, ketika down ini adalah ketika ada konflik. Konflik itu diselesaikan karena konflik ini juga merupakan proses pendewasaan diri kita. Kenyataannya banyak di antara kita yang tidak bisa menghandle konflik, merasa bahwa konflik ini sudah selesai padahal di dalam hatinya masih ganjal, merasa bahwa konflik ini tidak perlu diselesaikan karena nanti akan selesai sendiri kayak gitu. Jadi tidak ada komunikasi antar setiap pasangan dalam dan menyalahkan. Jadi ada nih komunikasi yang mungkin bisa menyelesaikan, ada juga komunikasi yang merusak. Nah, apa aja sih komunikasi-komunikasi yang sebaiknya tidak kita lakukan terhadap pasangan kita? Yang pertama adalah silent treatment atau mendiamkan pasangan kita. Nah, ini jangan dilakukan ya teman-teman. Seolah menjadikan pasangan kita ini adalah tembok atau stonewalling kayak gitu. Nah, stonewalling ini adalah istilah yang diberikan oleh Gottman, seorang psikolog, di mana seseorang memblokir komunikasinya ketika saat itu dibutuhkan argumen. Dan riset mengatakan bahwa 80% laki-laki adalah stonewaller kayak gitu. Jadi buat para suami yang mungkin merasa malas berdebat dengan istrinya kayak gitu, ya nggak harus berdebat kok. Ini bisa dilakukan komunikasi yang baik ketika ada konflik kayak gitu. Jangan justru mendiamkan pasangan seolah menganggap masalah itu sudah selesai. Oke, kritikan boleh dilakukan, tapi kritikan yang bagaimana? Kritikannya tidak boleh menghina ataupun merendahkan pasangan kalian. Nah, yang ketiga adalah defensif. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang ketika setiap pasangan atau ketika setiap diri teman-teman ini bisa mengakui kesalahan, misalnya dengan oke, ini salah aku gitu, bukan justru ini tuh salah kamu sih yang begini, seharusnya kamu gak begini gitu. Coba deh koreksi diri kita sendiri, koreksi apa yang salah dengan diri kita, atau mungkin memang ketika pasangan kita yang salah, kita tanyakan baik-baik, tidak perlu dengan merendahkan atau menghakiminya dengan sendiri. Nah, terus yang harus dilakukan apa sih kalau ketika kita menghadapi konflik kayak gitu? Yang pertama adalah tenangkan diri, ambil nafas, lalu ajak pasangan kita komunikasi kayak gitu. Mungkin ketika kita sudah berdebat atau tidak menemukan persamaan dalam komunikasi dengan pasangan tadi sehingga memunculkan konflik, coba kita berdiam diri dulu, ambil nafas pelan-pelan, tenangkan diri, dan ketika diri kita sudah tenang, ajak pasangan kita untuk berbicara, ajak pasangan kita untuk berdiskusi. Yang kedua adalah komunikasi untuk saling memahami. Jadi di sini kita lebih tepatnya bisa memvalidasi perasaan dari masing-masing diri kita, atau kita bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang netral kepada pasangan kita, kayak misalnya adik marah ya tadi mas bilang kayak gini, atau misalnya mas tadi tersinggung ya adik ngomong kayak gini, mas marah kayak gitu. Jadi ungkapkan pertanyaan-pertanyaan netral, bukan pertanyaan yang menghakimi. Yang ketiga adalah tujuan komunikasi ini adalah untuk menemukan solusi.
Jadi ketika sudah terjalin komunikasi, kita saling memahami apa sebenarnya yang ada dalam perasaan kita, apa yang kita inginkan, lalu buatlah kesepakatan agar masing-masing pihak bertanggung jawab seperti itu. Jadi misalkan permasalahannya apa, lalu ditemukan solusinya apa, lalu masing-masing pihak ini membuat kesepakatan agar saling bertanggung jawab. Yang keempat adalah jangan ada kekerasan fisik atau verbal. Jadi nggak perlu kita menyalahi pasangan kita dengan kata-kata yang kasar, nggak perlu menyalahi pasangan kita dengan kekerasan fisik, karena itu tidak akan menyelesaikan permasalahan atau konflik. Justru itu menambah panjang atau memberikan masalah yang lebih panjang terhadap rumah tangga kalian. Seperti itu. Konflik itu biasa sih teman-teman, pasti ada. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau menyelesaikannya, bagaimana kita bisa mengungkapkannya, bagaimana setiap pasangan ini mampu berkomunikasi dengan baik atas perasaannya masing-masing. Dan seperti tadi, cinta itu adalah emosi yang kadang naik, kadang turun. Ketika turun ini terjadi konflik, mungkin jadi cintanya turun seperti itu. Nah, nanti ketika konflik sudah selesai, coba deh teman-teman tuh bangun lagi cinta kalian, beri pasangan kalian ini hadiah misalnya, atau kalian yang tahu deh apa sih yang bikin pasangan kalian senang. Kayak misalkan kalau lagi keluar bawa oleh-oleh buat istrinya kayak gitu, itu suatu hal-hal sederhana yang bisa menyenangkan pasangan kita, sehingga konflik yang tadinya ada itu mungkin juga bisa terlupakan setelah adanya komunikasi, dan tentunya setelah kita merasa bahwa pasangan kita baik kok, pasangan kita masih cinta kok sama kita, pasangan kita perhatian kok. Oke, sekian sharing dari aku hari ini tentang konflik dengan pasangan. Kalau teman-teman punya usul, kita mau bahas apa lagi, boleh komen di bawah ya. Kalau video ini bermanfaat, share sama teman-teman kalian dan like juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.